Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Asimilasi Corona membayar 5 juta rupiah. Jokowi didesak segera pecat Yasona. Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Yasona Lauli dari jabatan Menkumham atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan situasi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Karena tersiar kabar para narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi dari Kemenkumham harus membeli tiket dengan harga jutaan rupiah agar bisa bebas dari tahanan. Kalau ternyata ada, maka saya kira ini sangat menodai rencana yang dibungkus kemuliaan untuk mencegah penyebaran corona. Ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam pada hari Kamis 16 April. Untuk memastikan kabar tersebut, Saiful Anam meminta para penegak hukum, yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memasang telinga dan menelusuri dugaan tersebut. Presiden Jokowi harus mengevaluasi atas adanya berbagai keputusan dan kasus yang terus mencoreng Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang terbukti, maka harus copot Menkumham demi marwah pemerintahan yang bersih dari KKN, di mana hal itu didengungkan oleh Presiden. Terbukti yang dimaksud oleh Saiful ialah jika memang benar-benar ada pungli yang melibatkan Kalapas dan oknum-oknum lainnya, di mana mereka memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau terbukti, Kepala Lapas melakukan, artinya Menkumham mengeluarkan kebijakan, tapi tidak bisa mengawasi anak buahnya. Kalau begitu kan kacau, mengeluarkan kebijakan tapi tidak bisa mengantisipasi hal terburuknya. Apalagi misal ada oknum di tubuh Kemenkumham, maka jelas Yasona harus bertanggung jawab, termasuk mencabut permen asimilasi atau mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Presiden mencopot. Pembebasan 30.000 sampai dengan 35.000 narapidana oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham dengan adanya program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 berujung kontroversi. Pasalnya ada beberapa warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman baru bisa bebas setelah membeli tiket asimilasi jutaan rupiah dari oknum petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansyah juga berpandangan, tidak ada lagi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak mencopot Menkumham Yasona Lauli. Presiden semestinya memiliki cukup alasan untuk mencopot Yasona dengan melakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara. Begitu kata Deddy pada hari Rabu 15 April. Sebab menurut Deddy, sejak awal ide pembebasan napi tersebut sulit diterima oleh akal sehat. Di tengah pandemi COVID-19, puluhan ribu napi justru dibebaskan. Sejak awal ide pembebasan ini di luar nalar yang baik. Ada kesan Yasona memiliki agenda lain yang justru berpihak pada kemunduran. Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai Menkumham adalah orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas situasi itu. Sebab praktik kotor tiket asimilasi yang harus dibeli puluhan ribu oleh napi dari oknum petugas lapas merupakan sebuah bentuk korupsi. Tentu Menkumham merupakan orang yang paling bertanggung jawab, tidak saja karena indikasi kasus tiketing pembebasan, tetapi juga karena telah salah mengambil langkah kebijakan yang berakibat kejahatan. Diberitakan seorang napi berinisial A, 37 tahun dimintai uang 5 juta rupiah oleh oknum petugas demi bisa mendapatkan tiket asimilasi. Menurut narapidana Lapas Cipinang itu, jika tidak membayar uang tersebut, dirinya tidak bisa mengikuti program asimilasi dan juga bebas dari penjara. Narapidana Lapas Cipinang lainnya berinisial S, 41 tahun juga mengaku dimintai uang agar dapat menjalani sisa masa tahanan di rumah bersama dengan keluarga. Dia menuturkan para narapidana yang ditarik uang demi mendapatkan asimilasi tidak keberatan karena mereka dapat bebas meski rutin wajib lapor. Ditambahkan, S berada di rumah dengan keluarga lebih baik daripada di penjara karena harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Sekitar 30 ribuan narapidana seluruh Indonesia dibebaskan melalui program asimilasi Kemenkumham sebagai bagian dari sebuah langkah untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Namun, ternyata ada udang di balik batu dari kebijakan Kemenkumham itu. Jika narapidana mau bebas, dikabarkan ada syarat dengan harus membayar uang sebesar 5 juta rupiah. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Miftahul Adib mengatakan, ada satu ketidakwajaran dalam kebijakan tersebut, sehingga KPK dan juga Polri harus segera mengusut proses terbitnya kebijakan tersebut. Saya kira KPK dan pihak kepolisian perlu mengusut proses terbitnya Permen Kumham itu. Jangan sampai ada agenda terselubung dalam kebijakan ini di mana kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu. Begitu kata Adib kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 16 April. Selain itu, Adib juga menambahkan, Menkumham Yasona Lawli harus mempertanggungjawabkan terkait program asimilasi pembebasan napi dengan alasan corona ini. Pasalnya, pembebasan napi dinilai tidak efektif namun malah menimbulkan masalah baru hingga keresahan di tengah masyarakat, lantaran mereka yang baru saja dibebaskan kembali berbuat ulah dengan melakukan tindak pidana. Menkumham Yasona dinilai juga berulah dengan berbagai macam kebijakannya yang membuat gaduh dalam membebaskan ribuan napi dengan alasan corona itu. Menurutnya, jika tujuannya hanya untuk menghindari penularan, bukan sebaiknya melengkapi para petugas lapas dengan APD dan mengkarantina para napi baru. Justru posisi para napi di lapas termasuk aman, karena tidak terkontaminasi oleh masyarakat di luar yang banyak terpapar COVID-19. Terbukti terobosan dan kebijakan malah semakin membuat kemerosotan hukum di mata publik. Begitu katanya. Pembebasan 30.000 sampai dengan 35.000 narapidana oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham dengan adanya program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 berujung kontroversi. Pasalnya ada beberapa warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman baru bisa bebas setelah membeli tiket asimilasi jutaan rupiah dari oknum petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah juga berpandangan, tidak ada lagi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak mencopot Menkumham Yasona Lawli. Presiden semestinya memiliki cukup alasan untuk mencopot Yasona dengan melakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara. Begitu kata Deddy pada hari Rabu 15 April. Sebab menurut Deddy, sejak awal ide pembebasan napi tersebut sulit diterima oleh akal sehat. Di tengah pandemi COVID-19, puluhan ribu napi justru dibebaskan. Sejak awal ide pembebasan ini di luar nalar yang baik. Ada kesan Yasona memiliki agenda lain yang justru berpihak pada kemunduran. Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai Menkumham adalah orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas situasi itu. Sebab praktik kotor tiket asimilasi yang harus dibeli puluhan ribu oleh napi dari oknum petugas lapas merupakan sebuah bentuk korupsi. Asimilasi corona membayar 5 juta rupiah. Jokowi didesak segera pecat Yasona. Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Yasona Lawli dari jabatan Menkumham atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan situasi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Karena tersiar kabar para narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi dari Kemenkumham harus membeli tiket dengan harga jutaan rupiah agar bisa bebas dari tahanan. Kalau ternyata ada, maka saya kira ini sangat menodai rencana yang dibungkus kemuliaan untuk mencegah penyebaran corona. Ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam pada hari Kamis 16 April. Untuk memastikan kabar tersebut, Saiful Anam meminta para penegak hukum, yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memasang telinga dan menelusuri dugaan tersebut. Presiden Jokowi harus mengevaluasi atas adanya berbagai keputusan dan kasus yang terus mencoreng Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang terbukti, maka harus copot Menkumham demi marwah pemerintahan yang bersih dari KKN, di mana hal itu didengungkan oleh Presiden. Terbukti yang dimaksud oleh Saiful ialah jika memang benar-benar ada pungli yang melibatkan Kalapas dan oknum-oknum lainnya, di mana mereka memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini.
Kalau terbukti, Kepala Lapas melakukan, artinya Menkumham mengeluarkan kebijakan, tapi tidak bisa mengawasi anak buahnya. Kalau begitu kan kacau, mengeluarkan kebijakan tapi tidak bisa mengantisipasi hal terburuknya. Apalagi misal ada oknum di tubuh Kemenkumham, maka jelas Yasona harus bertanggung jawab, termasuk mencabut permen asimilasi atau mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Presiden mencopot.